Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sri Supartiningsih. Kali ini kita akan mempelajari dasar-dasar kecantikan dan spa, elemen tata rias wajah sehari-hari kelas 10. Materi yang akan kita bahas kali ini tentang langkah kerja rias wajah. Yang pertama, persiapan operator pada area kerja. Yang kedua, persiapan klien. Yang ketiga, pelaksanaan. Apa itu persiapan operator pada area kerja? Yaitu area kerja disiapkan sesuai dengan jenis rias wajah yang akan dilakukan. Alat-alat yang diperlukan untuk rias wajah disiapkan dan kemudian ditata dengan memperhatikan efisiensi. Ya, setelah itu siapkan alat, bahan, kosmetik yang digunakan untuk rias wajah. Kedua, persiapan klien. Memberikan arahan kepada klien untuk bersiap-siap dan mempersilahkan duduk kepada klien pada tempat yang sudah disediakan atau tempat rias. Kemudian membantu klien merapikan hal-hal yang mengganggu pada saat pelaksanaan rias, membantu klien untuk memakaikan hairbandu agar rambut tidak berantakan dan mengganggu pelaksanaan rias. Oke, yang ketiga pelaksanaan. Pelaksanaan yang pertama yaitu membersihkan wajah dengan menggunakan spons hangat yang tujuannya agar bekas make up yang sebelumnya terhapus, juga agar pori-pori bebas dari kotoran. Lalu kita analisa dan kita koreksi bagian-bagian mana yang harus ditonjolkan, bagian-bagian mana yang harus ditutupi. Setelah kita koreksi dan kita analisa, kita lakukan pembersihan menggunakan milk cleanser, ya, untuk mengangkat kotoran-kotoran yang ada di wajah. Setelah membersihkan menggunakan milk cleanser, berikan penyegar pada kulit wajah. Tujuannya itu menyegarkan kulit dan mengurangi kadar minyak serta mengecilkan pori-pori atau mengembalikan pori-pori. Mencutkan. Langkah selanjutnya itu pemakaian make up seperti 1. Pelembab atau moisturizer yang berfungsi melembabkan wajah dan melindungi wajah dari kosmetik langsung. Ya, pelembab di sini yang kita gunakan sesuai dengan jenis kulit. Yang selanjutnya adalah memberikan atau mengaplikasikan concealer. Jadi sejenis foundation yang digunakan untuk menutupi bagian kulit yang memerlukan penutupan khusus seperti noda, bercak-bercak, bekas jerawat atau luka, sehingga kulit wajah akan tampak bersih, ya, dan rata. Selain itu juga dapat menutupi lingkaran hitam seputar mata. Setelah concealer, yaitu alas bedak atau foundation, ya. Alas bedak atau foundation di dalam tata rias menjadi dasar sebelum dibubuhi bedak. Ya, foundation menahan bedak sehingga bedak dapat mudah menempel pada kulit wajah. Menggunakan foundation, kulit menjadi lembab dan akan menghasilkan riasan yang halus. Untuk foundation dipilih sesuai dengan warna kulit, ya. Minimal 1 tingkat kita menyesuaikan dengan warna kulit.
Yang berikutnya adalah bedak tabur atau powder ya, yang terbuat dari campuran homogen dari beberapa bahan yang tidak larut di dalam air, campur rata dan disaring. Ini berbentuk serbuk yang halus. Yang berikutnya adalah bedak kompak. Bedak kompak memiliki tekstur yang partikel bedak menempel lebih lama ya. Kalau pakai bedak tabur bisa hilang atau tidak bisa lama, makanya kita berikan bedak kompak supaya lebih mulus serta bisa menutupi ya, menggunakan spons ya, sehingga akan menutupi foundation tadi. Yang berikutnya boleh menggunakan eyeshadow dulu atau alis, itu terserah sesuai dengan keinginan. Kalau pengen lebih leluasa menggunakan eyeshadow berarti eyeshadow dulu ya, tapi kalau kita menggunakan alis berarti ruang untuk mengaplikasikan eyeshadow lebih sempit. Tapi semua tergantung dengan keinginan kita masing-masing ya. Di sini yang digunakan eyeshadow dulu ya. Pada kelopak mata ya, menyesuaikan dengan kesempatan, apakah pagi hari atau sore hari atau malam hari ya. Kemudian menyesuaikan dengan bentuk kelopak matanya, apakah sipit ya. Kita bisa pilih sesuai dengan temanya atau warna kostum yang akan digunakan atau temanya seperti apa, tergantung dengan kebutuhan. Ya baik, setelah memasangkan eyeshadow, yang berikutnya adalah membentuk alis ya, agar tampak serasi dengan bentuk wajah. Ketebalan alis mempengaruhi kesan total wajah yang diperoleh ya. Pertama kita rapikan alisnya dulu atau kita cabut ya. Kita bentuk sesuai dengan bentuk wajah ya. Apakah datar kita naikkan atau memang sudah sesuai atau kita sempurnakan, tergantung dengan bentuk wajah. Boleh kalau ingin ikut tren silahkan, tapi akan lebih baik jika kita menyesuaikan dengan bentuk wajah ya. Yang berikutnya adalah maskara. Maskara yang digunakan itu untuk memperindah atau menebalkan bulu mata agar terlihat lebih panjang ya. Ada yang berbentuk krim, ada juga yang bentuk cair ya. Kita gunakan sesuai dengan selera dan kebutuhan yang kita ingin gunakan. Setelah maskara, langkah selanjutnya adalah eyeliner atau sifat mata ya. Penggunaan eyeliner itu membentuk garis pada tepi bagian atas mata yang tujuannya mempertegas bentuk mata, membuat mata tampak lebih besar dan mempercantik tampilan mata. Kalau matanya sudah sipit, harus seperti apa, itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan mata yang ingin, tampilan mata yang ingin ditampilkan ya. Bisa menggunakan warna biru atau hitam ya, tergantung dengan kebutuhan. Diusahakan bisa menonjolkan yang tanpa eyeliner, jadi terlihat matanya lebih indah ya, lebih cantik dengan menggunakan eyeliner. Yang berikutnya adalah perona pipi atau blush on ya. Tujuannya untuk mengoreksi wajah sehingga wajah
lebih segar, kemudian memberikan dimensi untuk corona pipi juga tadi kita aplikasikan sesuai dengan hasil koreksi bentuk wajah kita, ya. Kalau misalkan bulat berarti bagaimana supaya terlihat oval, berarti arahnya ke atas. Kalaupun wajahnya eh, lebih kecil supaya terlihat lebih atau panjang, lebih lebar, berarti kita arahkan mendatar atau ke arah telinga, ya. Tergantung dengan kebutuhan dan hasil koreksi yang tadi telah kita lakukan pada analisa kulit wajahnya. Yang berikutnya adalah pewarna bibir atau lipstick, ya, yang memberi warna pada bibir sehingga tampak lebih segar. Kemudian kita juga harus membentuk dulu, ya. Kita bentuk menggunakan lip liner, apakah bibirnya sudah sempurna. Kalau misalkan terlalu tebal bisa kita sempurnakan, misalkan lebih kecil supaya tidak terlihat tebal. Kemudian kita pilih warna-warna agar lebih cantik atau lebih bagus, terlihat menarik. Warna bibirnya jangan sudah tebal ditambah glowy, semakin terlihat tebal, ya. Tapi untuk yang bibirnya tipis, kalau diberikan glowy itu akan lebih terlihat lebih bagus, atau kita bisa menyesuaikan dengan bentuk bibir yang sudah kita koreksi tadi. Kita pilih warna sesuai dengan pengaplikasian eyeshadow, blush on, ya, dengan warna-warna yang sesuai dari warna-warna eyeshadow atau blush on yang sudah kita pilih tadi. Yang berikutnya ada sudah terakhir adalah lipstick, ya. Kemudian bisa di finishing touch, kita lihat lagi bagian-bagian mana yang masih harus kita koreksi atau kita tambahkan, ternyata ada yang masih kurang. Silahkan, demikian video pembelajaran tentang langkah merias wajah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.